cerita hikmah. Langit sore itu kelabu di Pacitan, Jawa Timur, seakan turut meratapi nasib Andi yang baru saja kehilangan pekerjaannya. Pandemi corona melanda tanpa ampun, memporak-porandakan ekonomi, dan membuat banyak orang kehilangan sumber penghidupan. Andi adalah salah satunya. Ia pernah menjadi pekerja keras, seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab. Namun dunia yang ia kenal berubah dalam sekejap. Pabrik tempatnya bekerja mengumumkan PHK massal, dan Andi termasuk dalam daftar mereka yang harus angkat kaki tanpa banyak pilihan. Gajinya yang pas-pasan kini lenyap, menyisakan hanya selembar pesangon yang terasa begitu kecil dibanding ketakutan yang menghantuinya. Bagaimana ia akan memberi makan keluarganya? Setiap hari yang berlalu semakin menekan batinnya. Andi mulai merasa tak berguna, seolah-olah dirinya bukan lagi seorang suami yang bisa diandalkan. Perlahan, ia mulai mencari pelarian. Warung-warung remang di pinggir kota menjadi tempatnya mengasingkan diri dari kenyataan. Segelas demi segelas alkohol ia tenggak, berharap mabuk bisa menghapus beban di dadanya, walau hanya untuk sementara. Sarah, istrinya, melihat perubahan itu dengan hati pedih. Wanita itu selalu percaya bahwa Andi adalah pria baik, seorang suami yang penyayang dan ayah yang bertanggung jawab bagi Rizky, anak mereka yang masih balita. Tapi kini, suaminya lebih sering pulang dalam keadaan mabuk, mata merah, tubuh lemas, dan bau alkohol yang menusuk. Malam itu, Andi pulang lebih larut dari biasanya. Sarah menunggunya di ruang tamu, dengan Rizky tertidur dalam gendongannya. Lampu rumah sudah mulai redup, hanya menyisakan bayangan samar di dinding. Saat pintu berderit terbuka, Andi muncul dengan langkah gontai, tubuhnya sedikit oleng. Sarah mendekatinya dengan hati-hati. "Andi," panggilnya lirih. Suaminya hanya mendengus pelan, lalu melemparkan tubuhnya ke sofa dengan kasar. Matanya setengah terpejam, napasnya berat. "Kita nggak bisa terus begini." Suara Sarah bergetar, antara sedih dan marah yang ia tahan. "Aku bisa cari kerja apapun. Bantu aku, Andi. Bangkit lagi demi Rizky, demi kita." Andi tak menjawab. Ia hanya menutup mata dan menarik napas panjang, seolah tak mau mendengar. "Biar aku yang urus semuanya," lanjut Sarah, suaranya kali ini lebih tegas. Ia menatap Andi yang masih terdiam, lalu menunduk menatap Rizky yang tertidur pulas dalam dekapannya. Air mata mulai menggenang di sudut matanya, tapi ia menahannya. Dalam hatinya Sarah tahu satu hal. Jika Andi terus seperti ini, kehancuran keluarga mereka hanya tinggal menunggu waktu. Hujan rintik-rintik mengguyur kota kecil itu malam ini. Udara dingin menyelimuti, tapi di dalam rumah Andi dan Sarah, suasana terasa jauh lebih dingin. Andi bukan lagi pria yang dulu dikenalnya, bukan lagi suami yang pulang dengan senyum lelah setelah bekerja keras sepanjang hari. Kini, setiap malamnya dihabiskan di meja judi, di warung remang-remang, menenggak alkohol bersama teman-temannya yang tak jauh berbeda nasibnya. Mereka sama-sama pecundang dalam hidup, mencari pelarian dalam botol demi botol minuman keras, berharap bisa melupakan kenyataan yang begitu pahit. Setiap langkah Andi menuju kehancuran semakin dalam. Jika dulu ia hanya minum untuk melupakan sejenak, kini ia benar-benar tak peduli lagi dengan keluarganya. Uang pesangonnya habis begitu saja, menguap di meja taruhan dan botol-botol bir murahan. Saat kantongnya mulai kering, ia mulai meminjam uang dari rentenir, tanpa berpikir bagaimana cara mengembalikannya nanti. Sarah hanya bisa menyaksikan semuanya dengan hati yang semakin hancur. Ia tak lagi bisa berharap Andi akan sadar dan kembali seperti dulu. Air mata yang dulu sering ia tumpahkan, kini terasa sia-sia. Tak ada gunanya menangis jika suaminya bahkan tak peduli lagi pada keluarganya sendiri. Malam itu, seperti biasa, Andi pulang dalam keadaan mabuk. Bau alkohol menyengat tubuhnya, pakaiannya kusut dan basah oleh hujan. Ia menyeret langkahnya masuk ke dalam rumah, membanting pintu dengan kasar hingga membuat Rizky yang tertidur di kasur tipisnya terkejut dan menangis. Sarah bergegas menghampiri anaknya, mengusap-usap punggungnya dengan lembut agar kembali tenang.
"Diamkan anak itu," bentak Andi dengan suara berat dan berantakan. Ia menghempaskan tubuhnya ke sofa, menarik napas panjang, lalu tertawa kecil seperti orang gila. "Kenapa dia selalu menangis? Sama sepertimu, Sarah. Selalu mengeluh, selalu menyalahkanku." Sarah menelan kepedihannya sendiri. Ia ingin membalas kata-kata suaminya, ingin meluapkan semua kemarahannya, tapi percuma. Pria di hadapannya bukan lagi Andi yang dulu ia kenal. "Uang makan sudah habis," kata Sarah dengan suara lirih nyaris berbisik. "Aku tak punya apa-apa lagi untuk Rizky besok. Aku mohon, Andi, setidaknya pikirkan anakmu." Andi menggeram kesal, lalu merogoh kantongnya dengan kasar. Ia melempar selembar uang lusuh ke lantai, membuat Sarah harus meraihnya dengan gemetar. Uang yang bahkan tak cukup untuk membeli beras. "Ambil itu dan jangan banyak bicara," gumamnya lalu menutup mata seolah ingin tidur. Sarah memandang uang di tangannya dengan getir. Dulu Andi akan memberikan semua yang ia punya untuk keluarganya. Dulu mereka hidup sederhana tapi penuh cinta. Tapi kini Andi bahkan tak peduli apakah anaknya bisa makan atau tidak. Keesokan harinya Sarah mengambil keputusan. Ia tak bisa lagi bergantung pada Andi. Jika ia tak bergerak, maka Rizky akan mati kelaparan. Dengan hati berat, ia pergi ke rumah seorang kenalan yang menawarkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga. Ia tak peduli meski harus bekerja di rumah orang lain, membersihkan lantai, mencuci pakaian, atau menerima perintah yang kadang merendahkan harga dirinya. Yang ia tahu, ia harus bertahan. Hari demi hari berlalu. Sarah bekerja dari pagi hingga petang, sementara Andi semakin larut dalam dunianya. Setiap malam, rumah mereka tak ubahnya tempat pesta para pecandu alkohol dan penjudi. Andi sering membawa pulang teman-temannya, mengubah ruang tamu mereka menjadi arena taruhan. Asbak penuh puntung rokok, lantai berceceran botol kosong, dan suara tawa mereka mengganggu tidur Rizky yang masih kecil. Sarah hanya bisa memeluk anaknya erat-erat di sudut kamar, berusaha menenangkan hatinya sendiri. Ia tahu, kehancuran ini sudah tak bisa dihindari. Yang tersisa hanyalah pertanyaan, sampai kapan ia bisa bertahan? Malam turun dengan dinginnya, tapi hati Sarah jauh lebih dingin dari udara luar. Rumah kecil yang dulu terasa hangat kini hanya menjadi saksi bisu penderitaan yang harus ia telan setiap hari. Dulu Sarah mengira Andi akan berubah, bahwa suaminya hanya tersesat dan suatu hari akan menemukan jalan kembali. Namun, harapan itu kini terasa seperti kebodohan belaka. Andi bukan hanya menelantarkan keluarganya, ia telah berubah menjadi monster. Hari ini adalah hari gajian. Setelah seharian bekerja sebagai pembantu rumah tangga, membersihkan lantai, mencuci pakaian orang lain, dan menerima hinaan yang kadang terasa menusuk harga dirinya, Sarah akhirnya pulang dengan sedikit uang di tangan. Uang yang ia harapkan bisa digunakan untuk membeli beras, susu untuk Rizky, atau setidaknya makanan yang layak untuk mereka makan malam ini. Namun Andi sudah menunggunya di ruang tamu dengan tatapan yang tajam dan penuh kecurigaan. "Mana uangnya?" tanyanya tanpa basa-basi. Sarah menelan ludah, tangannya menggenggam erat lembaran uang yang baru saja ia dapatkan. "Aku harus beli beras, Andi. Makanan di rumah sudah habis, Rizky butuh makan." Andi mendengus lalu berdiri dan berjalan mendekatinya. Bau alkohol menusuk hidung Sarah, membuatnya ingin mundur. Tapi ia tahu Andi tak akan membiarkannya pergi begitu saja. "Aku butuh uang itu," kata Andi. Suaranya rendah namun mengancam. "Ada taruhan yang harus kubayar malam ini." Sarah menggeleng. "Tidak, Andi. Kita tidak bisa terus begini. Rizky sudah terlalu sering kelaparan. Aku mohon, biarkan aku menyimpan uang ini untuk keperluan rumah." Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Sarah. Brak, tubuhnya terhuyung ke belakang, hampir jatuh jika tidak segera berpegangan pada meja. Pipinya panas dan perih, namun rasa sakit itu bukan apa-apa dibandingkan dengan kehancuran yang ia rasakan di hatinya. "Jangan membantah aku, Sarah," suara Andi menggema di ruangan kecil mereka. "Aku ini kepala keluarga. Aku yang menentukan bagaimana kita hidup." Air mata mulai menggenang di sudut mata Sarah.
Tapi ia tetap berdiri di tempatnya, mencoba menahan tangis. "Kalau memang kau kepala keluarga," bisiknya lirih, suaranya hampir tak terdengar. "Kenapa aku yang harus bekerja? Kenapa aku yang harus mencari makan untuk Rizky? Kenapa kau hanya tahu mabuk dan berjudi?" Andi memandangnya dengan mata merah menyala, penuh amarah. Dalam hitungan detik, tangan besarnya kembali melayang. Kali ini lebih keras. Sarah jatuh ke lantai, kepalanya membentur sudut meja, membuat pandangannya berkunang-kunang. Dari kamar kecil di sudut rumah, Rizky menangis ketakutan. Bocah itu belum mengerti banyak tentang dunia, tapi ia tahu satu hal, ibunya sering menangis karena ayahnya. Sarah berusaha bangkit meski kepalanya terasa berdenyut dan tubuhnya gemetar. Tapi sebelum ia sempat berdiri tegak, Andi sudah merampas uang dari genggamannya, lalu pergi meninggalkan rumah tanpa sedikit pun rasa bersalah. Sarah terdiam, duduk di lantai dengan napas tersengal. Ia bisa merasakan darah hangat mengalir dari luka kecil di dahinya, bercampur dengan air mata yang sudah tak mampu ia bendung lagi. Di sudut kamar, Rizky masih menangis. Sarah berusaha menguatkan diri, menyeret tubuhnya ke kamar dan menarik anaknya ke dalam pelukan. "Shh, jangan takut, nak," bisiknya dengan suara parau. "Ibu ada di sini." Ia menatap wajah kecil Rizky yang masih berlinang air mata. Anak itu tak seharusnya hidup dalam ketakutan seperti ini. Tak seharusnya melihat ibunya diperlakukan seperti sampah oleh ayahnya sendiri. Sarah menatap kosong ke arah pintu yang masih terbuka. Malam semakin larut, dan angin dingin masuk tanpa diundang. Tapi jauh di dalam hatinya, sesuatu mulai berubah. Mungkin sudah waktunya ia berhenti bertahan. Malam turun dengan sunyi yang mencekam. Di luar, angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Namun, di dalam rumah kecil Sarah, keheningan justru terasa menyesakkan. Bukan karena ketenangan, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih mengerikan, ketakutan. Sarah duduk di sudut kamar, memeluk Rizky yang sudah tertidur pulas di dekapannya. Anak kecil itu tidak tahu, tidak perlu tahu, bahwa malam ini ibunya sedang berada di ujung keputusasaan. Langkah kaki terdengar dari ruang tamu. Berat, terhuyung, diselingi suara tawa rendah yang membuat bulu kuduk Sarah berdiri. Pintu kamar terbuka tanpa izin. Di ambang pintu berdiri Andi, suaminya, pria yang dulu ia cintai, pria yang dulu ia percayai dengan seluruh hidupnya. Tapi malam ini, di samping Andi berdiri seorang pria lain, seorang asing dengan senyum menjijikkan yang membuat Sarah merinding ketakutan. Andi menyeringai, matanya merah karena mabuk. "Kau selalu mengeluh soal uang, Sarah," katanya dengan suara serak, nada santainya begitu menusuk. "Kalau kau mau uang, kau harus kerja lebih keras." Sarah langsung menggeleng, tubuhnya menegang, naluri ketakutan menyergapnya. "Apa maksudmu, Andi?" Andi mendengus dan mendekat, lalu menarik tangan Sarah dengan kasar hingga ia terpaksa berdiri. "Maksudku sederhana," gumamnya. "Kau pikir jadi pembantu cukup? Hah? Itu hanya receh. Kalau kau benar-benar ingin membantu keluarga ini, kau harus mau melayani orang lain." Sarah membelalakan mata. Nafasnya tersengal, jantungnya berdetak begitu kencang hingga ia hampir pingsan. Ia ingin berpikir bahwa ia salah dengar, bahwa ini hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tapi wajah Andi penuh keseriusan, dan pria di sebelahnya. Pria itu menatapnya dengan cara yang membuat isi perut Sarah mual. "Tidak, Andi, kau gila." Sarah mencoba menarik tangannya, berusaha melepaskan diri. Tamparan keras menghantam pipinya. Brak, ia tersungkur ke lantai, telinganya berdenging. Matanya berair karena rasa sakit yang membakar pipinya. Ia mendengar suara tawa kecil dari pria itu, tawa yang seakan menertawakan penderitaannya. Andi berjongkok, mencengkeram dagunya dengan kasar. "Jangan banyak drama, aku ini suamimu, kau harus patuh, paham?" Air mata mulai mengalir di pipi Sarah, tubuhnya bergetar hebat. Ia menatap wajah pria yang dulu ia cintai dengan kebencian yang baru.
pertama kali ia rasakan dalam hidupnya. Tapi kebencian itu tak bisa menyelamatkannya. Malam itu, Sarah kehilangan sesuatu yang tak akan pernah bisa ia ambil kembali. Pagi menjelang dengan dingin yang membekukan jiwa. Sarah duduk di tepi ranjang, tubuhnya lemas, matanya kosong. Rasa sakit di tubuhnya tidak seberapa dibandingkan luka yang menganga di hatinya. Rizky masih tidur di kasur kecilnya di sudut kamar, tidak tahu apa yang terjadi pada ibunya semalam. Sarah menoleh ke arah pintu. Di luar, Andi masih tertidur di sofa setelah pesta minum semalaman. Pria brengsek itu bahkan tidak peduli apa yang baru saja ia lakukan pada istrinya. Sarah menarik napas panjang, mencoba menahan air mata yang terus mengalir tanpa henti. Ia ingin pergi. Tuhan, betapa ia ingin pergi dari rumah neraka ini. Namun keinginannya untuk melindungi Rizky jauh lebih besar daripada keinginannya untuk kabur. Ia tahu, jika ia pergi tanpa rencana, Andi akan menemukannya. Dan jika itu terjadi, mungkin ia tidak akan pernah melihat Rizky lagi. Sarah menggigit bibirnya hingga berdarah, tangannya mengepal erat. Ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Namun bagaimana caranya ia bisa lepas dari neraka ini tanpa kehilangan anaknya? Sarah harus mencari jalan keluar. Ia harus bertahan untuk Rizky dan untuk dirinya sendiri. Malam turun perlahan, membawa kegelapan yang lebih pekat dari biasanya. Udara dingin menyelusup masuk melalui celah-celah rumah reot yang nyaris tak layak dihuni. Tetapi tak ada yang lebih dingin daripada hati Rizky saat ini. Ia duduk di sudut kamar yang hanya diterangi cahaya bulan yang masuk dari jendela kecil. Perutnya melilit kelaparan, tubuhnya lemas. Tapi yang paling menyiksa bukan rasa lapar, melainkan kemarahan yang membakar dadanya. Sudah 2 hari ia dan ibunya tidak makan. 2 hari, karena gaji ibunya habis dirampas Andi, pria yang seharusnya menjadi ayahnya, tetapi tak lebih dari iblis berwujud manusia. Pria itu tidak hanya menghancurkan hidup mereka, tetapi juga harga diri ibunya. Sarah ibunya, wanita yang begitu lembut dan penuh kasih sayang, telah berubah menjadi seseorang yang begitu rapuh. Mata yang dulu berbinar penuh harapan kini selalu redup dan basah oleh air mata. Setiap malam, setelah Andi membawa pria-pria asing ke rumah, Sarah akan masuk ke kamar dengan langkah gontai, tubuh gemetar, wajah tertunduk penuh kehinaan, dan Rizky menyaksikan semuanya. Ia mendengar bisikan ketakutan ibunya. Ia melihat luka-luka yang kadang mengintip dari balik lengan bajunya. Ia merasakan keheningan penuh derita yang menggantung di rumah ini setiap pagi setelah malam-malam kelam yang harus dilalui ibunya. Ia ingin berteriak, ingin menghancurkan sesuatu, ingin meninju dinding hingga tangannya berdarah. Tapi ia tahu semua itu percuma. Andi terlalu kuat, terlalu kejam. Namun dalam hatinya, Rizky mulai berpikir, jika ia ingin mengakhiri penderitaan ini tidak ada cara lain. Ayahnya harus mati. Di ruang tamu, Andi tertawa keras bersama 2 temannya yang sama brengseknya. Botol-botol alkohol berserakan di lantai, asap rokok memenuhi udara. Mereka duduk mengelilingi meja kayu tua, tertawa sambil berbicara tentang taruhan, wanita dan mabuk-mabukan. Rizky berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan penuh kebencian. Salah satu teman Andi menoleh dan menatapnya dengan sinis. "Hei bocah, kenapa kau berdiri di situ? Mau ikut minum?" tanyanya, tertawa. Andi mendongak, wajahnya merah karena mabuk. Ia menyeringai melihat putranya yang kini sudah beranjak remaja, tapi tatapannya penuh penghinaan. "Kau butuh uang, ha?" katanya sambil mengangkat botolnya. "Lihat ibumu, dia tahu cara menghasilkan uang dengan cepat." Meledaklah amarah dalam dada Rizky. Kedua tangannya mengepal begitu kuat, hingga kukunya hampir menembus kulit. Ia ingin menerjang ayahnya, ingin menghantam wajah pria itu hingga tak lagi bisa berbicara. Tapi ia menahan dirinya. Belum sekarang, belum saatnya. Ia harus menunggu waktu yang tepat. Di dalam kamar, Sarah menatap anaknya dengan mata penuh kecemasan. "Apa yang kau pikirkan, Nah?"
suaranya bergetar. Ia bisa melihat kebencian di mata Rizky, kebencian yang begitu pekat dan mengerikan. Rizky menatap ibunya dengan dingin. "Aku akan mengakhiri semuanya." Sarah menggeleng dengan cepat, matanya basah oleh air mata. Ia meraih tangan Rizky, mencengkeramnya erat. "Tidak, nak, jangan lakukan itu. Jangan biarkan dirimu menjadi sepertinya." Tapi Rizky tidak menjawab. Baginya Andi bukan lagi manusia. Andi adalah penyakit yang telah lama menggerogoti keluarganya. Dan penyakit itu harus dimusnahkan. Dengan atau tanpa izin ibunya, malam semakin larut. Di ruang tamu, suara tawa Andi dan teman-temannya mulai mereda. Botol-botol alkohol telah kosong, dan mereka mulai tertidur di sofa, mendengkur dengan tubuh terkulai lemas. Rizky bangkit dari tempat tidurnya, melangkah pelan menuju dapur. Tangannya terulur ke rak kayu tua, mencari sesuatu. Jantungnya berdegup kencang saat jemarinya meraba gagang besi dingin itu. Pisau dapur. Ia menggenggamnya erat, merasakan beratnya di tangannya. Ini bukan pertama kalinya ia memegang pisau, tapi kali ini ada niat yang berbeda. Ia berjalan keluar kamar, langkahnya tanpa suara. Dalam cahaya redup ia bisa melihat ayahnya tertidur di sofa dengan satu lengan terkulai di lantai. Bau alkohol menyengat di udara. Rizky berdiri di sana, menatap pria itu dengan mata yang dingin dan kosong. Tangan kanannya mengangkat pisau. Jantungnya berdebar kencang. Sekali hunjam, semua ini akan berakhir. Sekali tusukan, ia dan ibunya akan terbebas. Tangannya mulai bergetar. Bukan karena ragu, tetapi karena adrenalin yang mengalir deras di nadinya. Ia menarik napas dalam-dalam, bersiap mengayunkan pisau. Namun tiba-tiba, sebuah tangan mencengkeram lengannya. "Jangan, nak." Suara lirih ibunya menusuk hatinya lebih dalam dari pisau yang ia genggam. Sarah berdiri di belakangnya, wajahnya dipenuhi air mata, tubuhnya gemetar hebat. "Kumohon, jangan lakukan ini," bisiknya. Rizky menatap ibunya. Matanya penuh penderitaan, ketakutan, dan juga harapan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rizky melihat bahwa meskipun ibunya telah dihancurkan berkali-kali, ia tetap memiliki sesuatu yang tidak pernah dimiliki Andi. Kebaikan. Ia ingin membunuh pria itu, tetapi ia tak ingin kehilangan ibunya. Tangannya melemah. Pisau itu jatuh ke lantai dengan bunyi nyaring. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rizky menangis. Menangis bukan karena ketakutan, tapi karena ia sadar bahwa meskipun Andi telah merampas segalanya, ia tidak akan pernah bisa merampas hati dan jiwa mereka. Namun, satu hal pasti, dendam itu masih ada. Dan suatu hari nanti entah kapan, Rizky akan menemukan cara untuk benar-benar membebaskan ibunya. Bukan dengan darah, tapi dengan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan memastikan Andi membayar atas semua dosa-dosanya. Hujan turun rintik-rintik, membasahi atap rumah reot yang hampir roboh. Angin malam berhembus dingin, tapi di dalam rumah kecil itu, hawa panas kemarahan dan ketakutan bercampur menjadi satu. Andi pulang dengan langkah sempoyongan, bau alkohol menyengat dari tubuhnya. Matanya merah, wajahnya penuh amarah. Kekalahannya di meja judi membuat darahnya mendidih, dan seperti biasa, ia melampiaskannya kepada orang yang paling lemah, Sarah. Brak! Pintu kayu itu terlempar keras hingga hampir copot dari engselnya. Sarah yang sedang duduk di sudut ruangan langsung menegang. Matanya penuh ketakutan saat melihat Andi berdiri di ambang pintu dengan tatapan liar. "Kau, mana uangku?" Bentaknya dengan suara serak, tubuhnya terhuyung. Sarah menggeleng dengan air mata mengalir di pipinya. "Aku tidak punya uang lagi, Andi. Semuanya sudah kau ambil." Tamparan keras menghantam pipinya. Tubuhnya yang lemah terhuyung ke belakang, membentur dinding. Rizky, yang berada di dapur, menyaksikan kejadian itu dengan dada bergejolak. Ia sudah cukup lama menahan diri.
Sudah terlalu banyak malam yang ia lalui dengan menyaksikan ibunya diperlakukan seperti binatang. Ia tidak bisa tinggal diam lagi. Ketika Andi menarik rambut Sarah, menyeretnya dengan kasar, Rizky merasa sesuatu dalam dirinya meledak. Tanpa berpikir panjang, ia berlari ke rak dapur. Tangannya meraih sesuatu, pisau dapur dengan gagang kayu yang dingin di tangannya. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga ia hampir tak bisa bernapas. Ia tak peduli. Dengan seluruh kemarahan yang telah ia simpan selama bertahun-tahun, ia berlari ke arah Andi dan menikamnya. Darah, cairan merah pekat itu menyembur kemana-mana. Rizky hampir tidak bisa mendengar apapun selain detak jantungnya yang berdentum di telinganya. Andi terhuyung, matanya melebar tak percaya. Rizky tidak berhenti. Ia mengangkat pisaunya lagi dan lagi, menikam tubuh pria itu berkali-kali seakan ingin memastikan bahwa monster itu tidak akan pernah bisa menyentuh ibunya lagi. Sarah menjerit. Andi mengerang, tangannya gemetar mencoba menghentikan aliran darah dari dadanya. Tapi sia-sia, tubuhnya akhirnya jatuh dengan suara berdebam keras ke lantai. Ia meregang nyawa tepat di hadapan mereka. Darah mengalir, membentuk genangan di lantai kayu yang tua. Mata Andi tetap terbuka, tapi tidak lagi ada kehidupan di dalamnya. Rizky terengah-engah, tubuhnya berlumuran darah, tangannya gemetar. Ia menatap mayat ayahnya, mencoba memahami apa yang baru saja ia lakukan. Ia telah membunuh ayahnya sendiri, dan anehnya, ia tidak merasa takut. Ia hanya merasa lega. Tak butuh waktu lama sebelum tetangga yang mendengar keributan segera melapor ke polisi. Sirene meraung di tengah hujan yang semakin deras. Lampu merah dan biru berkedip menerangi rumah kecil itu dalam cahaya yang menyeramkan. Rizky tidak melawan saat polisi memborgol tangannya. Ia hanya berdiri di sana, menatap ibunya yang terduduk di lantai, menangis tanpa suara. "Ibu," suaranya lirih. Sarah menggeleng dengan wajah penuh kepedihan. "Kenapa, Nak? Kenapa kau lakukan ini?" Rizky menatap ibunya dengan mata yang penuh luka. "Aku hanya ingin melindungimu." Suara itu hampir tidak terdengar di tengah suara hujan dan jeritan siren. Karena masih di bawah umur, Rizky tidak dijatuhi hukuman berat. Ia hanya ditahan sementara di pusat rehabilitasi anak. Namun, kebebasan yang diberikan kepadanya tidak membawa kedamaian. Setiap malam, ia bermimpi melihat wajah Andi yang berlumuran darah, menatapnya dengan mata kosong. Setiap kali ia menutup mata, ia kembali ke malam itu. Pisau di tangannya, darah yang mengalir. Jeritan ibunya, mimpi buruk itu tak pernah hilang. Meskipun ia telah membunuh monster yang menghancurkan hidupnya, rasa bersalah terus menghantuinya seumur hidup. Tidak ada kebahagiaan dalam pembalasan dendam, hanya luka yang tak pernah bisa sembuh. Langit mendung menggantung di atas tanah pemakaman desa. Udara terasa pengap seakan alam pun enggan menyaksikan peristiwa ini. Tak ada tangisan keluarga, tak ada penghormatan terakhir. Yang hadir hanya beberapa orang yang datang sekadar untuk memastikan bahwa pria itu benar-benar telah pergi dari dunia ini. Sarah tidak datang. Ia memilih untuk tetap di rumah, mengurung diri dalam kamar dengan wajah yang kosong. Setelah bertahun-tahun hidup dalam penderitaan, bahkan kematian Andi pun tidak membawa kedamaian bagi hatinya. Rizky juga tidak ada di sana. Ia masih dalam tahanan sementara, terperangkap dalam dinginnya jeruji besi, dihantui oleh bayangan dosa yang baru saja ia lakukan. Maka yang tersisa di pemakaman itu hanyalah orang-orang yang pernah berbagi meja judi dan botol alkohol dengan Andi, teman-teman mabuknya yang sama rusaknya. Dan mereka tidak datang untuk berkabung. Mereka datang untuk berpesta. Peti jenazah Andi diletakkan di atas tanah, menunggu untuk diturunkan ke liang lahat yang telah digali seadanya. Namun, tak ada seorang pun yang berdiri dengan hormat atau berdoa untuknya. Sebaliknya, suara tawa kasar terdengar di antara mereka. "Hei, kalian benar-benar mau mengubur Andi begitu saja?
seru seorang pria bertubuh besar dengan wajah merah akibat alkohol. Ia dikenal sebagai Reza, teman terdekat Andi di meja judi. "Orang sepertinya nggak pantas dikubur seperti orang baik," sahut seorang lagi tertawa. "Kita harus pastikan dia pergi dengan cara yang dia suka." Seketika beberapa dari mereka menyerbu peti jenazah. Dengan tawa menggema, mereka merampas peti itu dari pemakaman yang seharusnya menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Mereka menyeretnya ke tepi lubang kubur, membukanya begitu saja tanpa peduli pada jenazah di dalamnya. Bau kematian bercampur dengan aroma alkohol yang sudah sejak tadi menyelimuti udara. "Andi, kau pasti rindu minumanmu, kan?" Salah satu dari mereka berseru sebelum menuangkan sebotol alkohol ke atas tubuh dingin yang terbujur kaku itu. Cairan bening mengalir, membasahi kain kafan yang membungkus jenazahnya. Beberapa dari mereka tertawa terbahak-bahak, sementara yang lain menyalakan rokok dan meniupkan asap ke arah wajah tak bernyawa itu. "Andi si raja mabuk, pergilah ke neraka dengan gaya." Mereka terus tertawa, menari-nari di sekitar peti seakan sedang merayakan sesuatu yang menggelikan, bukan sebuah kematian. Tidak ada penghormatan, tidak ada belas kasihan, hanya cemoohan. Saat akhirnya mereka merasa cukup bersenang-senang, mereka melemparkan peti itu ke dalam lubang dengan kasar. Berak! Peti menghantam dasar kubur dengan suara nyaring, menimbulkan debu yang mengepul ke udara. Tak ada doa yang dilantunkan, tak ada air mata yang jatuh. Hanya ada tangan-tangan yang menggenggam sekop dengan malas, menimbun tanah secara asal-asalan. Tanah itu dilempar seperti membuang sampah. Beberapa di antara mereka bahkan meludah ke dalamnya sebelum menimbun semuanya hingga tertutup. Setelah semuanya selesai, mereka berdiri di atas gundukan tanah yang baru, menyalakan rokok satu persatu. "Ya, selamat jalan Andi," kata Reza sambil menghembuskan asap ke udara. "Semoga kau bisa tetap berjudi di neraka." Gelak tawa kembali terdengar sebelum mereka pergi, meninggalkan makam yang baru. Tidak ada nisan, tidak ada nama, hanya tanah basah yang menandakan seseorang pernah hidup dan mati di dunia ini. Dan bahkan setelah kematiannya, Andi tetap menjadi seorang pecundang yang tak dihormati siapapun. Malam selalu terasa lebih panjang bagi Sarah dan Rizky. Setiap kali mereka mencoba untuk tidur, ingatan kelam itu kembali hadir. Jeritan Andi sebelum ajal menjemput, percikan darah yang membasahi lantai rumah mereka, hingga tawa hina para pemabuk yang memperlakukan jenazahnya seperti sampah. Sarah sering terbangun di tengah malam dengan tubuh gemetar. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ada perasaan aneh yang menghantuinya, perasaan bersalah, meskipun ia tahu bahwa semua yang terjadi bukanlah salahnya. Sementara itu, Rizky hanya bisa duduk termenung di kasurnya yang tipis, menatap langit-langit dengan pikiran kosong. Hantu masa lalunya masih mengikuti kemanapun ia pergi. Namun mereka tidak punya pilihan lain selain terus melanjutkan hidup. Sarah memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai pembantu. Ia ingin menghapus setiap jejak dari kehidupan lamanya yang penuh penderitaan. Dengan sedikit tabungan yang ia kumpulkan, ia mulai berjualan kecil-kecilan di depan rumah. Menjual gorengan, kopi, dan makanan ringan untuk para pekerja yang lewat di pagi hari. Pada awalnya, usahanya berjalan sulit. Tetangga-tetangga masih memandangnya dengan kasihan atau bahkan sinis, seakan-akan ia masih terikat dengan dosa masa lalunya. Namun Sarah tidak peduli. Ia sudah cukup lelah hidup dalam bayang-bayang Andi. Rizky juga mencoba mencari jalannya sendiri. Setelah menjalani masa rehabilitasi dan mendapatkan kebebasannya kembali, ia memutuskan untuk bekerja serabutan, membantu di bengkel, menjadi kuli angkut di pasar. Apapun yang bisa menghasilkan uang dengan cara yang halal. Ia bersumpah tidak akan pernah menjadi seperti ayahnya. Bertahun-tahun berlalu, hidup mereka memang tidak sempurna, tetapi setidaknya mereka telah keluar dari neraka yang dulu mengurung mereka. Namun,
Meskipun Andi telah lama mati, bayangannya masih mengikuti mereka. Ada hari-hari di mana Rizky merasa amarahnya membara tanpa alasan. Ia benci melihat pria yang mabuk-mabukan di pinggir jalan. Benci mendengar suara tertawa kasar yang mengingatkannya pada malam itu. Dan ada malam-malam di mana Sarah masih terbangun dengan tubuh gemetar, masih bisa merasakan tangan kasar Andi mencengkeramnya dalam mimpi buruknya. Karma memang telah menjemput Andi, tetapi trauma yang ia tinggalkan tak pernah benar-benar pergi. Namun, Sarah dan Rizky sadar bahwa mereka masih hidup. Dan selama mereka masih bernafas, mereka masih punya kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Luka mereka mungkin tidak akan pernah benar-benar sembuh, tetapi setidaknya mereka bisa belajar untuk hidup dengan bekas luka itu. Kehidupan telah menorehkan penderitaan dalam hidup mereka, tetapi mereka tidak akan membiarkan masa lalu menentukan masa depan mereka. Karma telah bekerja dengan caranya sendiri, dan kini mereka hanya ingin mencari kedamaian. Meskipun jalan itu masih panjang dan penuh rintangan, mereka tahu satu hal, mereka tidak akan pernah kembali ke dalam kegelapan itu lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bisa dipetik pelajaran dari video kita ini. Saya selaku admin Cerita Hikmah mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Kita bertemu di video berikutnya.